Assalamualaikum, selamat datang di channel Calon Wisudawan. Kali ini kita akan bahas konsep faktorial, kemudian dilanjutkan dengan latihan soal-soal faktorial. Jadi faktorial ini biasanya digunakan dalam perhitungan peluang. Jadi lanjutan dari faktorial ini adalah permutasi, kombinasi, dan peluang. Kita bahas dulu dari definisi. Faktorial adalah perkalian yang berurutan yang dimulai dari angka 1 sampai dengan angka yang dimaksud. Kemudian kita lihat pengertian faktorial ya, dari konsep lainnya adalah perkalian di antara bilangan asli yang kurang dari atau sama dengan n. Oke, selain itu, karena ini adalah perkalian berurutan, maka bentuknya justru bisa juga dimulai dari n berakhir ke 1, berurut sampai dengan 1. Misalnya 3 faktorial, maka dimulai dari angka yang dimaksud berarti 3 dikali 2 sampai 1 dikali 1. Sekarang kita langsung ke konsep umum dari faktorial ini. Fungsi faktorial dilambangkan dengan n faktorial sama dengan lambang ini disebut dengan produk ya. Jadi produk adalah menggambarkan perkalian yang berulang. Jika sigma adalah penjumlahan yang berulang sampai n-nya dipenuhi, maka produk adalah perkalian yang berulang sampai n-nya dipenuhi. Dalam kasus kita ini n faktorial adalah perkalian berulang dimulai dari k sama dengan 1 sampai dengan n. Untuk semua n lebih besar sama dengan 1. Itu bentuk umum persamaannya. Bisa dituliskan dengan konsep yang sederhana. N faktorial adalah n dikali n kurang 1 dikali n kurang 2 seterusnya sampai dikali 1. Sebagai contoh, 4 faktorial. 4 faktorial berarti 4 sebagai n. Kita ikutin aja rumusnya. 4 dikali 4 kurang 1 berapa? 3. Dikali 4 kurang 2 berapa? 2. Berikutnya seterusnya ya. Jika ada n kurang 3 dan seterusnya, maka berikutnya adalah n kurang 3 adalah 1. Berhenti. Karena memang konsep dari faktorial adalah sampai dengan 1. Maka 4 faktorial adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jika kita kalikan 4 kali 3 12 kali 2 24 kali 1 24. Maka 4 faktorial sama dengan 24. Berikutnya 6 faktorial dengan konsep yang sama. Dalam contoh ini berarti n adalah 6. Sekarang kita masukkan ke persamaan umumnya. 6 dikali 6 kurang 1 berarti 5. 6 dikurang 2 dikali 4 ya kan? Dikali 6 dikurang 3 berarti 3 sampai dengan 1. Maka 6 faktorial adalah 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berapa 6 faktorial jumlahnya? Kita kalikan aja. 6 kali 5 30, kemudian 6 kali 30 kali 4 120, kemudian kali 3 360, kemudian kita kali 2 sama dengan 720. Maka 6 faktorial memiliki makna nilai 720. Dari contoh sederhana ini, kita bisa simpulkan apapun n-nya, maka akhir dari perkaliannya adalah perkalian dengan angka 1. Ya, lantas bagaimana dengan 0? 0 faktorial. Berapa 0 faktorial? Oke, jadi ini akan kita bahas pada video kita berikutnya. Sekarang kita fokus dulu sama konsep faktorial yang umum-umum saja dulu ya. Baik, saya memiliki contoh soal sederhana dulu ya. Apakah ini sama dengan 3 faktorial? Jawabannya adalah tidak sama. 5 faktorial ini sebenarnya adalah 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. 5 kali 4 20, kali 3 60, kali 2 120, kali 1 120. Sedangkan 2 faktorial adalah 2 dikali 1. Karena kan 2 faktorial itu sampai perkalian 1 ya. Hasilnya adalah 2. Maka sebenarnya 5 faktorial dikurang 2 faktorial adalah 120 dikurang 2. Hasilnya adalah 118. Bukan 3 faktorial. Kalau 3 faktorial ini berapa? 3 faktorial. 3 faktorial itu kan artinya 3 faktorial. Artinya kan 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Ini berbeda. Maka tidak berlaku hukum seperti penjumlahan biasa ya. Kita harus terlebih dahulu memahami bahwa faktorial itu ada nilai yang berurut. Baik, sekarang kita belajar mensederhanakan soal-soal faktorial. Misalnya
Berapakah nilainya? Apakah kita harus buka dulu nilainya menjadi 7 kali 5 kali 7 kali 6 7 kali 5 kali 4 kali 6 1? Sebenarnya tidak perlu ya. Karena kita tahu bahwa cukup yang kita buka adalah 7 dikali 6 dikali 5 faktorial. Dibagi 5 faktorial. Ini cukup. Mengapa demikian? Karena 5 faktorial dengan 5 faktorial di atas itu bisa kita matikan saja. Karena sebenarnya urutannya sama, yaitu 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Yang di bawah juga begitu, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi ini kita hapus saja langsung. Maka sisanya adalah 7 dikali 6. Sama dengan 42. Selanjutnya kita memiliki soal yang agak lebih rumit, misalnya bentuknya pecahan ya, sebagai berikut. Berapa nilainya? Kita ubah dulu bentuk pecahannya menjadi 6 faktorial per 3 faktorial dikurang 4 faktorial per 3 faktorial. 6 faktorial ini kita ubah menjadi 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial, kemudian dibagi 3 faktorial dikurang 4 kali 3 faktorial sama dengan dibagi 3 faktorial. Ya, kita berhentikan di 3 faktorial. Kita sederhanakan, ya kita matikan aja nih. Hasilnya menjadi 6 kali 5 30 kali 4 120 dikurang 4. Hasilnya adalah 116. Begitu cara mensederhanakan pecahan faktorial ya. Kita ke contoh lain ya. 8 dikali 7 dikali 5 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Ubah bentuk ini menjadi faktorial. Ya, karena pasti kita akan menggunakan konsep 8 faktorial ya. Maka kita cari dulu berapa nilai perkalian yang hilang, yang tidak muncul dalam urutan ini. Jawabannya adalah 6 dan 4. 6 dan 4 itu totalnya adalah 24. Oke, jadi ketika kita buat 8 faktorial, maka 6 dan 4 itu masih ada di dalamnya. Maka kita butuh untuk membaginya, menghilangkan 6 dan 4 itu. Caranya adalah sebagai berikut. Kita bagikan dengan berapa faktorial yang bernilai 24. 2 faktorial 2 kali 1, 2. 3 faktorial 3 kali 2 kali 1. 6. 4 faktorial 4 faktorial 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24. Oke. Bukankah 6 kali 4 itu 24? Maka kita bagi dengan 4 faktorial. Baik, kita memiliki contoh soal sebagai berikut. 100 faktorial dikali 2 dibagi 99. Ini bentuknya perkalian semua. Maka berapakah jawabannya? Berapakah nilai dari bentuk faktorial ini? Ini ada bentuk yang nggak faktorial ya. Maka solusinya adalah 100 dikali 99 faktorial. Kita hentikan di situ saja. Dikali 2 dibagi 99 faktorial. Pertanyaannya mengapa berhenti di situ? Karena cukup untuk kita bagikan dengan 99 faktorial yang di bawah. Ya, jadi kita tidak perlu buka seluruhnya. Maka 99 faktorial dibagi 99 faktorial hasilnya adalah 1. Maka sisanya adalah 100 dikali 2. Jawabannya adalah 200. Maka dari itu jawabannya adalah D. Selanjutnya kita punya soal yaitu 11 faktorial dikurang 10 faktorial dibagi 9 faktorial. Berapakah nilainya? 11 dikali 10 dikali 9 faktorial dibagi 9 faktorial dikurang, jadi persamaannya kita jabarkan dulu ya satu persatu supaya bisa dikerjakan. 10 dikali 9 faktorial dibagi 9 faktorial. Hasilnya adalah 9 faktorial. 9 faktorial kita bisa sederhanakan ya, kita bagi menjadi 1. Sisanya adalah 110 kali 11 ya, hasilnya 110 dikurang 10, maka nilainya adalah 100.
Jawabannya adalah D juga. Berikutnya ke soal yang nggak punya nilai seperti ini ya, langsung bentuknya bentuk persamaan, yaitu N dikurang 1 faktorial dibagi N faktorial. Berapa jawabannya? Ya, jadi ini pasti bentuknya dalam bentuk persamaan juga ya. Maka yang bisa kita lakukan adalah kita biarkan dulu untuk di N kurang 1 faktorial. N yang bawah, N faktorial yang bawah kita coba jabarkan. Kita tahu dari persamaan umum ya, bahwa N faktorial adalah N dikali N dikurang 1. Maka dari itu kita bisa sederhanakan N faktorial yang di atas dibagi dengan N faktorial yang di bawah. Sama ya. Ya, N kurang 1 bawah N kurang 1. Karena ini bentuknya pembagian dan perkalian, kita bisa langsung sederhanakan. Berbeda dengan jika dia bentuknya adalah pembagian dan pengurangan. Ada pengurangan dan ada penjumlahan. Kita harus jabarkan dulu. N kurang 1 per N kurang 1 faktorial hasilnya adalah 1. Ya kan, sisanya adalah N. Maka jawabannya adalah A. Untuk latihan soal faktorial kita hari ini, kita memiliki 4 soal sebagai berikut. Silakan jawab di kolom komentar.